Oke, halo semua, ngobrol saya Axel, dan kali ini kan saya akan melakukan debut dari Hyundai kereta Prime Alpha. Ya, jadi ini adalah merupakan produk kedua limited edition ya dari Hyundai kereta. Kalau kita ingat di IMS tahun lalu tuh ada yang namanya Hyundai kereta Black Edition. Nah, itu kan dia ngambil basisnya dari Trend ya. Nah, kalau ini dia ngambil dari trim tertingginya langsung, yaitu adalah tipe Prime. Nah, mobil ini cuma limited 550 unit aja ya infonya ya, dan dia tersedia dalam 3 warna. Ini ada yang warna putih matte seperti ini. Nah, ada juga di depan sana tuh yang warna hitam ya, yang di sana. Sama satu lagi adalah warna silver matte ya. Nah, dari depan tidak ada perbedaan secara signifikan ya. Ini dia tetap dengan grill warna hitam ya, dengan logo Hyundai-nya itu black chrome. Dan ini ketika dia nyala, dia ada lampu DRL ya. Di atasnya ini ada lampu DRL ya. Lampu kecilnya dia ngambil dari sini ya. Untuk lampu besarnya dia dari multi reflektor LED yang ada di sini. Lampu jauh ada di bawahnya. Untuk lampu sen dia masih halogen. Ini dia black gloss ya di bagian sini. Nah, untuk mesin, mesinnya sama ya. Jadi ini pakai mesin 1500 cc Smart Stream namanya ya. Tenaganya adalah 115 PS. Torsinya adalah di 14,7 kgm di 4500 rpm. Nah, ini dia ada modul ABS-nya ya di sini ya. Dan ini dia dirakit di Indonesia ya. Ini untuk kap mesin dia sudah dicat tapi belum ada peredam ya. Tetap matte ya. Ini warnanya ya di dalamnya. Nah, untuk harganya dia cuma lebih mahal 5 juta dari Hyundai kereta yang tipe Prime ya. Nanti harganya saya tulis di bawah ya. Nah, untuk pelek dia juga diubah jadi warna hitam ya, hitam gloss dengan ban Goodyear Assurance ya, dengan ukuran sebesar 215 60R17 ya. Rem depan udah cakram. Claddingnya nggak diubah ya, claddingnya tetap pakai warna hitam doff, tapi yang side skirtnya dia di warna hitam gloss ya. Dan ini catnya dia warna matte ya. Dan ini dia bagian pilar A-nya dicat warna hitam gloss. Spionnya juga jadi black gloss ya. Handle fittingnya juga jadi black gloss dengan akses marking mode pencet di sini ya. Dan juga di bagian lining atasnya ini dia jadi warna hitam ya. Kalau kereta yang standar kan dia yang Prime standar kan dia masih warna silver ya. Nah, ini dia jadi warna hitam gloss. Jadi akan lebih kelihatan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam. Nah, di bagian interior di sini kita akan lihat untuk joknya dia masih sama ya. Manual, ada reclining, head adjuster, dan dia ada sliding di bagian sini ya. Nah, untuk transmisi untuk kereta ini dia yang ini CVT ya. Ini transmisinya dia CVT, namanya sebenarnya IVT ya, bukan CVT sebenarnya. Lengkap dengan footrest tapi dia nggak ada pad karetnya ya. Di sini ada port fuse dan OBD. Kemudian di sini ada untuk start stop engine dan dia ada untuk vehicle stability control. Kisi AC di sini warna silver ya. Bisa dibuka tutup dari sini. Nah, untuk di sini dia door trimnya plastik ya. Plastik. Di sini juga masih plastik. Di sininya dia kulit ya, dengan stitching warna merah. Dan ini dia untuk power window-nya. Dia auto up and down cuman di sisi driver. Lengkap dengan electric mirror yang sudah dengan electric folding ya. Ada power door lock dan window lock. Di sini juga ada cup holder, door pocket, dan speakernya udah Bose. Dan karena ini yang tipe Alpha, ini kalau kita lihat dia ada proyeksi lampu, tulisannya adalah kereta Alpha ya. Nah, untuk bahan dashboard plastik ya di sini. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, kita coba nyalain ya, kita ACC on aja. Nah, tampilannya seperti ini untuk speedometernya ya. Nah, di sini untuk setirnya dia mode 4-spoke steering kayak gini ya. Di sini dia ada untuk voice command, ada untuk mode. Ini mode-nya ini adalah untuk source ya, mode source. Ini untuk seek track, untuk volume. Kemudian ini ada untuk Bluetooth teleponi, dan ini ada untuk favorit di audio menu yang bisa kita setting. Di sini dia ada untuk pengaturan dari MID ya, MID, dan dia udah cruise control. Tapi dia belum adaptif ya. Dia cuma ada lane keep. Jadi dia belum bisa dihitung full nyetir sendiri ya, karena dia cuma ada lane keep doang. Dan ini bagiannya di sini silver ya. Ini silver. Dan ini dia pengaturan setirnya dia udah tilt dan teleskopik ya. Nah, untuk MID-nya kita bisa lihat ya. MID-nya itu seperti ini. Nah, ini dia ada untuk speedo format digital. Ada untuk drive info, trip, average consumption, dan timer. Kemudian sejak diisi ya baterai, sejak pengisian terakhir,
dan accumulated info ya. Kemudian kalau kita pencet lagi di sini ada untuk beberapa pengaturan. Di sini ada untuk driver assistant. Kita bisa atur untuk warning, driver attention warning, driving safety, parking safety ya. Kalau di driving safety kita bisa lihat ini ada forward safety warning, lane safety, blind spot safety atau blind spot monitoring, safe exit assist. Balik lagi. Nah, ini ada parking safety, dia sudah dari cross traffic alert ya di sini. Ya, balik lagi. Nah, ini ada untuk cluster. Nah, ini kita bisa atur, dia ada bisa ngikutin drive mode. Nah, untuk drive mode-nya ini dia ada beberapa ya. Dia ada eco, normal, sport, dan smart. Nah, smart ini dia ngikutin gaya berkendara kita ya. Nah, kalau kita balikin ke normal, nah dia jadi kayak gini. Nah, dan ini kita bisa ubah ya. Nah, kalau kita pencet ke link to drive mode, kita uncheck, nah dia bisa ngakses satu pilihan yaitu adalah cube. Nah, ini yang paling unik ya di speedometernya Hyundai. Ada reset fuel economy, wiper or lights display. Ini jadi kalau misalnya kita ganti lampunya, nah dia akan tampil ya. Kemudian ada IC, ada peringatan jalan lincin, welcome sound, dan back. Ada pengaturan lampu, pengaturan pintu. Ini ada lock unlock, pembukaan kaca secara otomatis juga ada, pakai kunci ya. Ada convenient rear occupant alerts, service interval, dan dia ada welcome mirror. Matiin wireless charging bisa dari sini. Auto rear wiper kalau kita lagi masukin ke gigi mundur dia bisa. Ada advanced anti theft ya. Unit ini satuan ya untuk sampel terkait temperatur, fuel economy, dan tire pressure ya. Dan balik ke pengaturan pabrik. Dan ini adalah TPMS ya. Dan balik lagi ke sistem ADAS-nya. Nah, di sini juga ada tadi ya, ada untuk speedometer format digital dan tachometer, ada odometer, ada suhu mesin, ada rata-rata konsumsi bahan bakar real time ya, outside temperature, dan di sini dia ada untuk sisa bahan bakar, dan juga ada ini ya, range. Dan di atasnya juga ada posisi transmisi, dan ini untuk lane keep-nya. Dan ini dia sudah support one touch, triple turn signal ya. Cuma kalau kita ngesend dia nggak ngeluarin kamera ya, karena dia bukan kamera 360. Nah, untuk di sini dia tuasnya lampu udah auto ya, lampu udah auto, tidak ada fog lamp tadi, tapi dia sudah auto high beam ya. Ini sudah auto high beam. Dan untuk pengaturan wiper, nah ini dia udah intermittent yang bisa diatur interval waktunya ya. Dan wiper ini juga sama, dia speednya bisa ngikutin tuh, dia kerennya ya. Jadi bisa kelihatan, kita tidak perlu ngira-ngira gitu. Nah, kemudian di sini dia ada lapisan piano black ya di bagian dashboard tengahnya ini. Dia ada lapisan warna silver. Nah, ini untuk head unitnya dia seperti ini. Nah, head unitnya itu dia seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di menunya, nah di sini dia menampilkan ada keypad, ada telepon, ada phone projection. Ini untuk Apple CarPlay dan Android Auto ya. Voice memo, radio, media, ada valet mode ya. Jadi ini kalau mobilnya diserahin ke valet dia supaya nggak bisa diakses ya. Kemudian ada setup di sini ya, dan di sini ada untuk user manual, quiet mode ini untuk matiin speaker belakang, dan dia ada blue link ya. Jadi ini dapat blue link. Nah, untuk blue link itu dia free selama 3 tahun pertama sejak kendaraan diserahkan ya. Dan kemudian di sini kita lihat untuk setupnya ya. Nah, dia ada pengaturan terkait sound ya, untuk sound. Nah, ini karena dia sudah pakai Bose. Nah, ini dia ada untuk dynamic speed compensation, ini buat menyesuaikan ini untuk ini ya. Jadi dia supaya kalau kecepatannya dia naik, maka dia suaranya akan ikut makin kenceng ya. Kemudian ada startup volume limit, position, ini listening position, ada tone, guidance, kemudian ada radio noise, driver assistant warning, ini untuk driving safety priority, dan parking safety priority. Ini intinya dia mengecilkan suara ya ketika ada driving safety yang lagi jalan, atau ketika lagi parkir dia akan mengecilkan semua suaranya. Nah, ini untuk Apple CarPlay dan Auto. Kemudian di sini ada untuk device connection, display. Nah, ini dia ada auto adjust brightness, blue light filter ya, ada screen saver, ada extended camera use, audio system on and off. Nah, ini juga bisa disetting ya. Di sini ada untuk pengaturan dari tombol. Nah, ini tadi yang saya bilang dia ada untuk custom button di bagian steering wheel ya. Jadi ada di bagian steering wheel, di bagian mode juga bisa kita setting, dan di bagian audio yang di bagian sini ya. Nah, kemudian di sini juga ada untuk blue link ya, untuk sistem blue link-nya ini kita bisa aktifasi, dan untuk informasi modemnya ada di bagian sini. Nah, kemudian di sini ada untuk pengaturan umum atau pengaturan general. Nah, ini ada untuk software dan firmware,
Sistem info, date time, language, keyboard, dan media option juga ada di bagian sini. Ya, ini kita bisa setting. Nah, kemudian di sini dia ada untuk WiFi, ada untuk climate atau AC. Nah, AC ini kita bisa setting untuk automatic ventilationnya mau nyala atau enggak ya. Kita bisa setting di sini. Ya, menunya dia hanya seperti itu ya. Dia simple untuk menunya, nggak ada menu-menu yang terlalu dalam. Ini kalau kita lagi nampilin musik dia bisa seperti ini. Kalau Apple CarPlay Android Auto dia tampil di sini ya. Ini ada 3 tombol, ada 3 menu cepat, ada phone, media, dan setup. Nah, di sini juga dia masih ada tombol fisikal ya. Dia ada untuk sync track, setup, radio, media, favorit menu, dan ini untuk knob volumenya ada di bagian sini. Untuk matiin dari sini, ini untuk tune and scrollnya ada di bagian sini ya. Dan ini kalau kita masukin ke kamera mundur, nah dia akan langsung otomatis tampil kamera mundur ya. Nah, kemudian untuk AC, nah ini AC-nya dia masih single zone ya. Ini masih single zone auto climate control ya untuk AC-nya ya. AC ini masih single zone auto climate control ya. Dia lengkap dengan front and rear defogger, dan ini untuk pengaturan arah semburannya lengkap ya, dari kepala kaki, kaki aja atau kaki dengan front defoggernya. Ini ada untuk pengaturan sirkulasi udara di bagian sini ya. Kemudian di sini dia ada untuk USB ya buat ke head unit. Ini ada power outlet ya, dan ini dia ada untuk USB buat ngecas. Ini karet ya, bahannya ngegrip, bukan wireless charger ya di sini. Nah, ini transmisinya tadi ya, dia IVT ya, dan ini dia masih bisa ada mode triptonic ya dari sini, atau dari pedal shiftnya tadi. Nah, dia lengkap dengan cooler seat ya, dia ada cooler seat, dan dia kalau kita pencet, nah ini dia cuma nampilin kamera belakang aja ya, bukan kamera 360 ya. Nah, kemudian di sini dia ada tadi mode berkendara. Nah, ini tadi kalau saya pencetnya di drive, maka dia akan tampil ke mode driving. Drive mode-nya ya, eco, normal, sport, atau smart. Nah, kalau kita pencetnya traction, nah dia ada 3. Nah, dia ada snow, mud, and sand. Jadi kita bisa pilih ya. Jadi walaupun ini mobilnya FWD atau two wheel drive only, tapi dia bisa milih drive atau tractionnya ini. Nah, tractionnya itu cuma sebatas untuk mengontrol terkait ini ya. Dia cuma kontrol terkait traksi bannya saja. Ada electric park brake yang sudah lengkap dengan auto hold, ada tempat penyimpanan, 2 buah cup holder, dan untuk ini dia ada air purifier ya. Nih. Nah, dia ada air purifier seperti ini. Ini untuk matiinnya dari sini. Kalau kita nyalain, nah ini dia ada modenya, ada lock, ada filter. Ini dia nyala ya, dia dari sini nyalanya untuk air purifiernya ya. Dan ini cuma di tipe Prime ya. Ini dia bahannya soft touch, dan ini dia lacinya nggak ada ininya ya, nggak ada magnetnya ya. Jadi langsung dibuka begini aja. Dan di sini dia kosong ya, nggak ada apa-apa, cuma laci aja, tapi lumayan luas. Nah, untuk joknya, nah ini yang berbeda. Jadi joknya ini dia ada tambahan emboss Alpha di bagian sini ya. Ini joknya dia perforated leather seperti ini karena dia tadi ada cooler seatnya. Dan joknya ini warna hitam dengan aksen warna merah dan stitchingnya warna merah. Dan di sini dia untuk seat belt sudah dengan head adjuster, airbagnya sampai pilar ya. Hand grip mode retract, sun visor di sisi penumpang, lengkap dengan ticket holder, vanity mirror. Ini gede banget ya vanity mirror, tapi nggak ada lampunya ya. Tadi plafon warna hitam ya, dan ini dia warna hitam juga di sini, dan dia untuk lampu baca LED ya. Dan di sini dia untuk pembukaan sunroofnya dia panoramik untuk one touch di tirai. Nah, ketika kita buka lagi, nah ketika kita buka, nah dia paling besarnya segini ketika kita buka ya. Nah, kalau kita tutup udah one touch ya, one touch tutup. Dan ini juga dia ada untuk nyalain semua lampu di sini ya. Ini ada mic-nya ya. Dan ini dia udah dapat blueling ya. Ini ada tombol untuk blueling dan SOS. Nah, untuk spion tengah day night view ya. Dan ini dia sun visor di sisi driver lengkap dengan ticket holder, vanity mirror, tapi nggak ada lampunya ya. Nah, ini ada untuk airbag di sisi penumpang depan. Ini harusnya ada center speaker Bose-nya ya di sini ya. Ada ambient lighting, cuman dia nggak bisa disetting untuk warnanya. Untuk laci dia soft opening ya, cuman memang tidak terlalu soft. Nah, ini adalah layout dari door trimnya. Oh ya, ini ada Twitter juga ya di bagian sini ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke baris kedua. Nah, di baris kedua ini dia door trim tetap plastik ya. Di sini plastik, yang kulit cuma di bagian sini aja. Ya, untuk power window ini dia
nggak ada auto up auto down ya, selain di bagian driver tadi. Door handle-nya silver, speaker Bose ya, dia ada cup holder, door pocket kecil ya, sama speakernya udah Bose tadi. Nah, duduk di baris kedua, saya tingginya 164, ini lega ya, lega, ruang sepatu juga masih cukup lega. Dan di sini ada seat pocket ya, di sisi driver ini dijahit kulit model seperti ini, dan di sisi penumpang depan juga masih ada. Nah, ini tadi untuk air purifier ya, dia ngambilnya dia ada dari sini. Nah, ini ada pengaturan AC, tapi dia ngikut dari depan ya. Ini bisa diputar, digeser-geser aja sih. Nah, model kayak gini. Dan ini dia ada untuk USB charging satu buah. Ini tempat buat naruh HP ya. Masih ada flat floor sedikit ya. Dan ini adalah layout dari dashboardnya ya. Jadi untuk kereta Prime Alpha ya, ini cuma limited 550 unit dengan pilihan 3 warna, yaitu putih matte, silver matte, dan juga dia ada warna hitam matte. Di driver nggak ada hand grip ya, nggak ada hand grip. Dan untuk di bagian belakang sini dia masih ada hand grip ya, mode retract. Dan ini dia ada lampu baca, ini mode pencet ya di sini. Dan untuk door trimnya dia seperti ini. Nah, untuk headrestnya dia tiga-tiganya udah adjustable. Headrest tiga-tiganya adjustable. Seat belt tengahnya dari sini, untuk yang 3 titiknya dari sini, lengkap dengan Isofix ya. Dan ini juga dia ada armrest ya, dengan 2 buah cup holder. Dan untuk joknya ini dia nggak bisa di recline, dia udah fix kayak gini aja ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagasinya ya. Kita akan lihat bagasinya kayak gimana. Kita coba sambil nyalain lampu hazardnya. Nah, di belakang untuk remnya ini dia cakram ya. Nah, di sini untuk stop lamp dia nggak berubah, jadi dia tetap sama-sama pakai LED untuk lampu remnya, tapi lampu seinnya halogen. Nah, lampu mundurnya di bawah ya, lampu mundurnya halogen, ada reflektor juga. Dan ini dia dicat warna hitam gloss ya, ada sensor parkir rata body. Dan untuk yang versi Alpha ini, kereta Alpha, dia tidak ada emblem prime-nya, jadi nggak ada emblem prime. Dan tapi di sini emblem kereta dan emblem Hyundai-nya dia dicat warna black chrome. Ada rear wiper, rear defogger, high mount stallman dengan rear upper spoiler warna hitam dan antena warna hitam. Shark fin ya warna hitamnya ya. Dan kaca filmnya untuk Hyundai itu bawaannya dia pakai Smith film. Nah, di sini dia ada kamera parkir dan ini ada lampu plat nomor, ini masih halogen ya. Untuk membuka bagasi dia masih mode elektris. Nah, di sini ada subwoofer dari Bose-nya ya. Dan ini untuk lipatan kursi dia 60-40 ya. Jadi kalau mau lipat yang sisi 40-nya bisa. Nah, dia masih ada hamnya sedikit tapi cukup bisa dibilang rata lantai ya kalau boleh saya bilang. Nah, di sini dia ada toolkit dan ban serep ya. Ini untuk ban serepnya dia velg kaleng ya, ban serepnya ya. Nah, ini kalau sisi 60-nya dia seperti ini kalau dilipat. Tinggal tarik ya. Nah, tinggal ditarik. Dan ini juga ada cantelan seat belt. Jadi ini kalau misalnya kita mau ini, kita bisa taruh seperti ini. Jadi supaya lebih rapi untuk seat beltnya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini ya. Jadi supaya dia lebih rapi. Nah, modelnya itu kayak gini ya. Dan ini kalau dilipat jadi rata lantai ya. Dia kayak gini. Dari sisi penumpang depan tetap masih ada akses smart key model pencet ya. Nah, dan ini adalah layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Dan untuk joknya ini dia cuman ada reclining sama sliding aja ya. Dan ini adalah footlightnya dari kereta Alpha. Nah, jadi tetap dapat ya, 2 di depan ya. Oke, jadi sekian dulu untuk video in-depth tour dari Hyundai kereta Prime Alpha. Nah, kita akan langsung masuk ke brosurnya ya. Oke, ya. Jadi ini adalah brosur dari Hyundai kereta ya. Nah, ini yang Alpha. Nah, ini kebetulan saya juga punya yang versi limited edition yang sebelumnya, itu adalah kereta Dynamic Black Edition. Nah, jadi kalau kita lihat yang versi Dynamic Black Edition itu dia kayak gini. Nah, dia full serba hitam ya. Secara fitur ini juga cuma beda tipis. Kalau fiturnya sih sama aja ya. Nah,
Dia dapat wireless charger, ada push start stop engine button, kemudian untuk joknya dia udah kulit ya. Tapi untuk bagian tengahnya ini dia masih bukan piano black ya di bagian sini, dan dia nggak dapat panoramic sunroof. Nah, itu tampangnya dia kayak gini ya kalau dulu. Nah, kalian dulu ini dia pakai basisnya adalah tipe trend. Jadi makanya kenapa speedometernya bukan yang full TFT, dan juga dia bagian konsol tengahnya ini bukan yang black piano ya. Nah, sekarang kita langsung bahas saja yang kereta Alfa. Nah, ini brosurnya dia kayak gini ya. Nah, ini kebetulan tampilnya adalah yang warna putih. Nah, ini dia ada key features-nya ya. Di sini kita bisa lihat ada interiornya yang kulit dengan aksen jok warna merah dengan logo Alfa. Ada puddle lamp, tulisannya adalah kereta Alfa, dan peleknya ini dia warna hitam ya. Nah, ini hitam gloss warna peleknya. Nah, secara interiornya dia sama aja. Dia nggak terlalu beda ya. Jadi nggak ada perbedaan kalau dari interior. Ini sama dengan tipe Prime ya. Sama aja. Oh ya, ternyata di sini dia ada wireless charger ya. Jadi yang pada bagian bawahnya ini dia ada wireless charger ya. Memang dia nggak ada tulisannya. Nah, ini mesinnya tadi ya. Smart Stream 1500 cc IVT ya. Dan untuk di sini juga tetap ada Blue Link dan Smart Sense ya. Dan ini untuk warnanya, nah ini dia ada 3 warna ya. Jadi dia ada warna magnetic silver, midnight black, dan optic white. Nah, ini sebenarnya warna-warnanya ini bukan yang umum yang ada di lini produk matte-nya Hyundai ya. Jadi bukan kayak Gravity Gold Metallic, Gravity Gold Matte ya maksudnya ya. Nah, jadi ini memang agak beda. Warna hitam, silver, dan putih. Dan ini matte semua ya warnanya ya. Jadi nggak ada yang warna glossy ya. Nah, untuk kereta ini dia ada garansinya. Itu dia 3+1 ya. Jadi garansinya 4 tahun atau 100.000 km. Mana yang tercapai lebih dahulu. Nah, untuk free spare part dan maintenance-nya dia, untuk free spare part-nya dia 3+1. Jadi 4 tahun atau 60.000 km. Mana yang tercapai lebih dulu. Nah, sedangkan untuk free maintenance-nya adalah 5 tahun atau 75.000 km. Mana yang tercapai lebih dulu. Ya. Nah, jadi sekian dulu ya untuk brosur dari Hyundai Creta Alfa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.